Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Indonesia TV. Balik lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Yes, jadi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, gue mampir ke Blackstone Garage di Jalan Hang Jebat di Jakarta Selatan. Ini Blackstone Garage adalah tempat perkumpulan kita, para pecinta otomotif. Ya, ini sebagai base camp-nya lah. Tempatnya enak, keren. Jadi buat kumpul-kumpul nih sangat enak banget. Nah, sekarang gua kenapa kesini? Karena gua mau menunjukkan ada satu yang terbaru dari Blackstone ini. Kita coba dalam, saksikan terus di Indonesia TV. Kita naik ke atas. Wah, jadi ini guys di dalamnya. Yuk kita ke situ yuk. Oke, nah sekarang gue sudah di lantai 2-nya dari Blackstone Garage. Nah, yang tadi gue bilang, sekarang hari ini hari Sabtu sedang ada soft opening dari IMI Digital Motorsport P1 Simulator. Nah, ini ada 7 simulator yang ada di sini, dan nantinya ke depan dari pihak pengelola Blackstone Garage tentunya dengan IMI juga akan fokus mengedepankan agenda-agenda dari simulator ini, dan bisa nantinya akan diseriuskan untuk akademi, dan di sini juga ada akan trainer juga untuk ke fokus balap. Nah, di sini juga ada test listnya yang bisa itu hitungan jam ataupun yang ada per paketnya. Oke, nanti gua akan sedikit ngobrol dengan pengelola Blackstone Garage ataupun dengan pengelola IT dari ini untuk topik lebih lanjutnya seperti apa. Oke, seperti apa acaranya, saksikan terus di Indonesia TV. Mungkin sedikit diceritakan Om, mungkin tujuan adanya simulator seperti ini itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya Digital Motorsport ini udah punya P1 ini dari tahun 2019. Waktu itu di Radu Dalem. Nah, kita buka sampai akhir 2020 kalau nggak salah saya. Itu tutup karena pandemi. Jadi kita memang susah buka waktu itu karena dibatasi sama pemerintah dan memang nggak boleh berkumpul. Ini kan berkumpul kan kalau gini. Nah, setelah kita mulai lagi tahun 2023 kita mulai coba beli alat baru. Ini alat baru, semuanya ada 12 ya. Kita mulai buka lagi hari ini untuk soft launching. Nanti bulan depan kita grand launching dengan 12 unit. Nah, berikut juga dengan program-program akademinya gitu. Jadi di sini nggak cuma hanya bermain simulator aja, tapi juga akademinya juga ada. Berarti rencana ke depan ini tidak hanya sekedar simulator, tapi difokuskan buat akademi juga Om ya berarti? Iya. Oke, sebenarnya gini ya, IMI ini kan induk organisasinya FIA. Di FIA sendiri itu sejak tahun 2019 itu udah ada cabang olahraga namanya Digital Motorsport. Digital Motorsport itu cabang olahraga untuk simulator. Jadi misalnya contohnya gini, Formula 4 sekarang itu kalau memulai startup Formula 4 itu kan pesertanya dari go-kart kan masuk ke Formula 4. Nah, mereka harus dimasukin simulator dulu nih untuk ambil waktu, baru mereka boleh ke sirkuit. Asalnya begitu. Nah, tapi sekarang dijadiin kayak seperti orang belajar teori gitu. Itu kalau untuk balapan beneran. Untuk masyarakat umum minimal dia tahu cara mengendarai kendaraan umum dengan baik, kendaraan ini dengan baik gitu. Nah, kita juga ada kompetisinya. Kita ada kejuaraan nasional, ada juga kejuaraan klub, internasional, bahkan kejuaraan dunia juga ada. Waktu berapa tahun yang lalu itu udah dimulai Le Mans, kejuaraan Le Mans juara dunia untuk endurance 24 jam. Itu virtual Le Mans namanya. Nah, kemudian udah 2 tahun belakangan ini kita juga masuk di Olimpiade. FIA punya Olimpiade. Jadi balap mobil semuanya, salah satu cabornya ada Digital Motorsport gitu. Untuk targetnya yang kita ketahui kan IMI ini banyak komunitas nih Om. Ya. Nah, tidak hanya di komunitas IMI aja, tapi untuk di komunitas yang lain juga nggak Om? Maksudnya kayak untuk, kan pasti komunitas yang kan banyak tuh, kayak mungkin komunitas balap atau apa. Nah, itu bisa juga Om untuk... Sebenarnya ini terbuka untuk umum. Untuk umum ya? Untuk umum. Nah, cuma kita ada persyaratan harus menjadi anggota IMI, minimal anggota IMI yang nggak seberapa ya, 50.000 per tahun itu anggota IMI yang paling murah, IMI mobilitas. Udah, habis itu silakan main, kita ada tarifnya, ya kan? Siapa aja bisa main. Nah, kalau misalnya mau lebih serius, kita bisa bantu ajarin, ada trainernya yang udah bersertifikasi dari IMI.
Jadi bisa diarahkan kalau mau lebih serius ya. Mau lebih ada serius. trainer sendiri. Iya, iya. Oke. Untuk di tahun 2024 ini Om, rencana ke depan agendanya seperti apa? Agenda 2024. Oke, sementara kita fokus ini membuka ini grand launching, terus kita benahin lagi akademinya karena ini penting karena beberapa murid-murid yang lalu itu semuanya udah bagus-bagus, ada yang juara nasional, ada internasional gitu. Nah, kita mau mulai lagi, mulai dari yang anak-anak kecil sampai yang mau dewasa juga nggak masalah. Nah, kemudian kita mau buka lagi event kejurnas kita. Kejurnas kita itu ada tahun ini, kita kemarin udah waktu di Rakernas kita udah apply 5 round. 5 round ya minimal. Nah, dan ada lagi kejuaraan tingkat nasional gitu. Ada beberapa kejuaraan yang saya nggak ingat. Nah, bisa karena ini kan kejuaraan nasional itu kan bukan offline begini ya, ada online ya, tapi comment center itu di sini gitu. Siap. Harapan dari Om Irfan sendiri nih untuk simulator ini ke depan seperti apa? Saya sih dari dulu pengennya kalau boleh sebelum terjun ke balap beneran, karena saya juga dulu pernah balap, anak saya juga dulu pernah balap. Sangatlah baik kalau dimulai dari simulator. Artinya kita mendapatkan teori yang benar dulu, baru kita terjun ke sirkuit. Selain daripada teori, biayanya juga jauh lebih murah daripada kita langsung ini ke lapangan. Kira gitu, ya. Cukup? Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Blackstone Garage ini bekerjasama mengadakan P1 ini Om. Mungkin tujuannya seperti apa sih Om dari pengelola Blackstone Garage ini? Ya. Sebagai pengelola Blackstone Garage, sebenarnya kita memang Blackstone Garage ini start untuk kita cita-citanya otomotif hub lah. Tapi di perjalanannya setelah kami 1 tahun ini, kami melihat bahwa kalau cuman Blackstone Garage ini spesial untuk otomotif hub itu kelihatannya kok terlalu kotak ya, terlalu small gitu loh. Akhirnya kita mulai pelan-pelan kita buka menjadi sekarang community hub dan juga lifestyle. Jadi makanya di sini itu sekarang udah mulai ada komunitas yoga ngumpul, komunitas fotografer, komunitas bola dan komunitas semuanya. Kita pengennya gitu. Nah, P1 Digital Motorsport ini memang kalau kita lihat kan otomotif, tapi yang main simulator itu kan bisa dari segala macam komunitas gitu. Ya makanya bisa dilihat tadi soft opening kami mengundang komunitas main cantik, kami mengundang komunitas motor, kami mengundang komunitas lain-lainnya, nonton bareng formula pun kami undang gitu, kira-kira gitu. Ya. Mungkin kalau dari fasilitas yang disediakan nih Om, dari Blackstone Garage ini selain simulator tersendiri itu ada apa aja? Jadi selain simulator, kami yang dimana simulator itu bisa kami sewakan per jam, ya kan, jam-jaman. Ada juga kita nanti sediakan paket academy, di mana paket academy itu gunanya untuk orang belajar, mulai fokus belajar cabang olahraga balap yang mana gitu, kira-kira itu untuk 4 roda ya kan. Nah setelah itu akan kami datangkan trainer-trainer yang bersertifikat menjadi trainer. Jadi belum tentu semua pembalap punya sertifikat menjadi trainer kan. Nah kira-kira itu. Nah nanti fokus kita bikin akademi untuk yang apa nih sekarang untuk Formula 1, Formula 2, Formula 3, karting, rally, drag race, drifting, terus slalom, ada semua nanti di sini. Jadi trainernya masing-masing gitu. Nah, jadi akademi, setelah akademi orang ikut akademi di kami, otomatis setelah lulus mereka akan dapat kartu izin start. Dimana kartu izin start ini gunanya untuk mereka kalau ikut balap simulator. Karena tanpa kartu izin start nggak boleh mereka untuk ikut balap kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, bahkan internasional. Nasibnya mereka boleh jago, tapi kalau tidak punya kartu izin start, mereka akan balapnya jadi tarkam, balapan weekend race lah ibaratnya. Kira-kira itu. Baik. Mungkin untuk price list nih Om, kan tadi kan Om tadi menyebutkan bisa per jam ataupun kayak paket segala macam. Nah untuk price list itu seperti apa sih Om? Kalau untuk weekdays kita paketnya itu 150.000 untuk jam pertama. Untuk jam kedua turun menjadi 100.000. Nah, untuk weekend jam pertama 200.000, jam kedua 150.000. Tapi nanti kalau kita masuk anggota IMI Mobility, jadi kita punya KTA IMI sebesar 50.000 1 tahun, itu otomatis akan dapat diskon lagi. Iya, di P1 ini. Setelah opening P1 ini, mungkin agenda ke depan di tahun 2024 itu seperti apa? Jadi untuk tanggal 17-18 Februari, kalau tidak ada halangan, kami grand opening.
Dan pada saat grand opening ini kami langsung akan mengadakan balap selama 2 hari itu, ya kan? Mungkin belum bisa saya sebutkan nama ininya, eventnya, tetapi kita akan adakan balap langsung karena kami tidak mau momentum ini hilang gitu loh. Jadi grand opening langsung kita di saat itu juga kita bikin balap 2 hari. Ya, kelasnya itu ada kelas beginner, kelas non seeded dan seeded. Jadi nggak usah khawatir orang-orang yang baru belajar simulator, memang track recordnya belum pernah menang itu bisa di kelas beginner. Nanti ada yang sudah pernah menang berapa kali itu non seeded. Nah, yang memang sudah senior, udah master, dia akan di kelas seeded gitu. Kira-kira itu. Ada 3 kelas. Oke, cukup ya. Oke, Ya, Om. makasih. Terima kasih banyak, Om, ya. Makasih. Spesifikasi dari simulator ini tuh seperti apa sih? Oke. Jadi untuk di P1 itu kita so far punya 6 rig totalnya, tapi kedepannya nanti kita bakal ada 6 lagi, jadi 12 rig. Dan buat semua rignya itu kita sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan simulator yang cukup top of the line ya, dengan setiran dan wheelbase dari SIMAGIC, pedals juga dari SIMAGIC, dan sudah memakai pedals yang hydraulic. Untuk wheelbase-nya sendiri kita juga udah pakai direct drive. Jadi mungkin kalau di dunia simulator itu direct drive sudah kasta tertingginya dari tipe-tipe setiran yang ada di market gitu untuk sekarang ini. Untuk PC-nya sendiri juga kita udah pakai PC yang high-end. Seperti GPU-nya misalnya udah pakai 4000 series. Monitornya juga kita pakai ultra wide dari Samsung 49 inch. Jadinya siapapun yang main di sini selain bisa dapet feel yang realistis, tapi pasti juga immersed banget sama gamenya itu sendiri atau simulatornya itu sendiri. Oke. Mungkin kita sebagai orang awam nih, kita mau main simulator, mungkin apa sih yang harus kita siapkan dari di luar dari simulator itu sendiri? Mungkin kita kurang tahu nih mungkin cara mengoperasikannya atau seperti apa. Sebenarnya kalau apa yang perlu disiapin itu asalkan punya kemauan dan niat untuk nyobain atau main simulator, itu udah lebih dari cukup. Karena kita di sini orang itu nggak perlu bisa mengoperasikan komputer atau punya pengalaman simulator sebelumnya, karena kita semua di sini bakal ngebantu. Saya dan tim bakal ngebantu kalian-kalian yang emang pengen coba buat main di sini, dari cara mengoperasikannya sampai race-nya. Nanti kita juga ada trainer-trainer yang emang certified gitu. Oke. Mungkin selanjutnya di dalam simulator ini nih ada tingkatan mode-modenya, misalkan dari mode hanya sekedar main aja atau ada kualifikasi atau sampai race tuh ada apa aja tingkatan modenya itu? Kalau dari simulatornya itu sendiri sebenarnya mungkin bukan tingkatan ya, tapi lebih ke kita harus temuin dulu kamu maunya apa. Karena ada orang yang main simulator mungkin untuk belajar drifting, ada juga yang emang pengen jadi pembalap, ada yang mau emang pelajarin tracknya aja, dan banyaklah alasan orang-orang tuh beda-beda untuk main simulator. Tapi in general, karena di sini kan kita niatnya itu mengajarkan orang-orang untuk meningkatkan skill balap mereka. Jadi kebanyakan dari tamu-tamu kita yang main ke P1 itu mulai dari practice session mungkin bisa 10 sampai 30 menit, lalu dilanjutkan ke qualifying session kalau misalnya main sama teman-teman. Terus setelah udah qualify, udah latihan, baru masuk ke race gitu, untuk balapan sama teman-teman atau balapan sama AI pun juga bisa. Oke. Nah, mungkin sedikit nih sharing tips and triknya nih. Kita sebagai orang awam nih mungkin yang belum pernah main simulator, mungkin tips and triknya seperti apa? Oke. Kalau dari saya pribadi dan berdasarkan pengalaman yang dari kemarin saya lihat dari teman-teman yang udah main ke sini, mungkin tips paling besar dari saya itu take your time aja. Karena kan nggak semua orang ada pengalaman udah pernah main simulator, dan mungkin orang anggapnya main simulator asal bisa nyetir langsung jago simulator. Padahal kan nyatanya kita harus biasain dulu rasa setirannya, mobil-mobil yang dipakai, belum lagi track-tracknya kan, karena saking banyaknya pilihan track itu
pasti kita juga harus ambil waktu untuk latihan gitu, hafalin racing lainnya dan segala macam. Jadi santai aja, sabar, dan take your time intinya. Menurut saya sih itu yang paling penting sih. Siap. Mungkin terakhir nih, harapan ke depan dari simulator dari IM ini seperti apa? Oke, kalau untuk harapannya ke depannya, saya pribadi sih pinginnya dengan adanya P1 Digital Motorsport ini, awareness tentang simulator especially di Indonesia itu bisa makin naik dan terus naik ya, karena simulator ini kan hobi yang awalnya cukup niche. Ya. Mungkin karena orang menganggap simulator itu nggak accessible hobi-hobi lain, padahal kegunaan dan manfaat dari simulator itu banyak sekali. Apalagi buat orang-orang yang mau belajar balap, tapi mungkin belum ada mobilnya atau uangnya. Kalau pakai simulator kan semua bisa diatur sesuai kemauan kita dan nggak kalah realistis kalau dibandingkan dengan dunia nyata, gitu sih. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sudah memberikan waktunya ke kita. Semoga sukses terus ya, ke depan. juga. Terima kasih.